Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sukacita, ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan pengabdian kami tidak mampu membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Alkitab yang adalah firman Tuhan yang sempurna, yang tak bercacat celah, yang selalu memberikan inspirasi kepada kita supaya kita dapat melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri untuk memohon Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada pagi hari ini.
Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami tatkala membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kami semua diberkati. Bukan hanya diberkati, tetapi digerakkan untuk selalu punya hati, lebih hari lebih rindu untuk melakukan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Hamba-Mu ini Bapa, hina dina sederhana. Tuhan, butuh hikmat Tuhan untuk menguraikan firman-Mu yang sempurna ini. Tuhan, berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat supaya dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, memohon di dalam nama Yesus. Tuhan, Guru dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita punya tema adalah lemah lembut dan rendah hati. Tema kita hari ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Mari kita baca sama-sama Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu sekalian, kita membaca ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat to the point, sangat jelas mendeskripsikan tentang Yesus Tuhan kita yang kita percaya, yang kita sembah ini. Yesus itu dengan jelas berkata bahwa aku ini lemah lembut dan rendah hati, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak malu-malu, dia tidak ragu-ragu, dia tidak memakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, yang tidak jelas. Dengan sangat gamblang, dia berkata bahwa belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan beberapa poin daripada kalimat ini. Yang pertama Bapak Ibu, maksud daripada kalimat ini adalah supaya kita belajar, supaya kita mengerti, supaya kita memahami bahwa Yesus tidak perlu proses untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, zaman demi zaman itu banyak sekali masalah, khususnya yang berkaitan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Khususnya pada zaman-zaman awal, abad pertama, abad-abad kedua, ketiga, dan juga abad yang keempat. Di sana terus muncul konsep-konsep yang bertentangan tentang siapakah Yesus, tentang keilahian Yesus, tentang ketuhanan Yesus, dan juga tentang sifat-sifat daripada Yesus, keberadaan Yesus. Ya, nah khususnya tatkala kalau kita bicara tentang isu siapakah Yesus, pagi hari ini sekali lagi saya menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak melewati proses seperti kita manusia. Dia tidak perlu waktu. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dari awal sampai kapan saja. Dari kekal sampai kekal, Bapak Ibu sekalian. Dari Alfa sampai Omega. Dia bukan baru-baru jadi Tuhan. Dia bukan diangkat jadi Tuhan. Dia bukan akan jadi Tuhan. Bukan. Dia adalah Tuhan dari kekal sampai kekal, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak perlu proses. Tidak seperti manusia, perlu belajar. Ya, dia mengatakan dalam bagian ini berkata demikian. Belajarlah daripadaku. Tidak ada kalimat seperti ini. Belajarlah
daripadaku sama seperti aku juga masih belajar. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang menganggap bahwa Yesus itu pada mulanya lahir sebagai manusia biasa. Setelah itu nanti dia akan diangkat, dijadikan, diresmikan, ditahbiskan menjadi Tuhan. Atau menjadi lebih daripada manusia. Itu pun juga tidak sederajat dengan Tuhan Allah Bapa. Itu konsep yang tidak tepat Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi hari ini saya tegaskan, Yesus adalah Tuhan dari kekal sampai kekal, tidak perlu proses, tidak perlu waktu belajar, tidak perlu sama seperti kita, tidak pernah menjadi sama seperti kita. Dalam artian manusia perlu belajar, makanya dalam bagian ini kita belajar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perhatikan juga selain daripada kalimatnya, tidak dikatakan bahwa belajarlah daripadaku sama seperti aku juga masih belajar. Tidak begitu. Tetapi juga dari cara presentasinya. Kita melihat bahwa ini adalah ditulis pada awal-awal pelayanan Yesus. Bukan nanti, bukan pada pasal-pasal akhir setelah selesai melewati proses, setelah terbukti, setelah menjalani segala macam pembentukan. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Pada awal-awal pelayanan Yesus, kalau kita perhatikan pasal 10, Yesus mencari murid, Yesus mengutus murid. Sebelum-sebelumnya Yesus dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Misalnya pada pasal 8, menyembuhkan berbagai macam orang sakit. Ada orang sakit kusta, ada orang lumpuh, ada orang sakit demam, ada orang kerasukan setan, meredakan angin ribut, pasal 8. Pasal 9, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang pendarahan, macam-macam. Pada pasal 8, pasal 9, dia menyembuhkan dan berbuat banyak mujizat. Kalau kita mundur lagi, pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbahnya. Jadi habis khotbah, kemudian dia pelayanan penyembuhan, ada mujizat dinyatakan, pasal 10 mencari murid, pasal 11 ayat yang kita baca tadi. Dia berkata, belajarlah daripadaku. Belajarlah daripadaku, bukan nanti. Setelah lewat proses 9, 10, 11, nanti pada pasal terakhir misalnya, pasal 28, dia berkata, belajarlah daripadaku. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Pada awal-awal, karena apa? Karena Yesus tidak takut. Dia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa aku perlu membuktikan dulu. Tidak. Aku perlu menunjukkan dulu. Tidak. Aku perlu memberikan gambaran yang jelas. Tidak. Langsung dia berkata, mengkonfirmasi, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah khususnya lemah lembut dan rendah hati. Tidak perlu pakai proses, tidak tunggu nanti, tidak perlu diapa-apain, tidak perlu bantuan manusia, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan juga tidak ada kegagalan. Sekali lagi, tidak ada kegagalan. Yesus tidak pernah tidak lemah lembut dan rendah hati. Tidak pernah itu. Selalu dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Dua sifat yang selalu ada. Kadang-kadang manusia katanya lemah lembut dan rendah hati. Tapi pada suatu saat dia gagal. Pada suatu saat dia gagal. Barangkali sering gagal. Barangkali banyak gagal. Barangkali ada banyak sekali hal yang dia juga malu untuk menceritakan. Bapak Ibu, manusia tidak sempurna. Manusia terbatas. Manusia bersyarat. Dia lemah lembut rendah hati kalau semuanya baik. Kalau semuanya nurut. Kalau semuanya lancar. Kalau semuanya memungkinkan. Kalau semuanya mendukung. Kalau Tuhan, dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Itu memang sifatnya Tuhan. Dia memang begitu dari kekal sampai kekal. Tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada peningkatan, tidak ada kecacatan, tidak ada kegagalan.
Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, itulah poin pertama yang kita perlu pelajari Bapak Ibu sekalian. Perlu kita mengerti. Jadi melalui kata belajarlah daripadaku, hal yang pertama adalah kita memahami. Hal itu dulu. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita melalui kata ini belajarlah daripadaku, kita bisa belajar tentang teladani. Bukan hanya memahami, yang kedua adalah teladani. Bapak Ibu, Tuhan itu betul adalah Tuhan. Dia tidak punya kesulitan. Dia tidak punya masalah untuk menggabungkan dua hal ini sekaligus. Sekali lagi, Tuhan tidak punya kesulitan untuk menggabungkan kedua sifat ini sekaligus. Lemah lembut dan rendah hati. Bukan cuma satu. Manusia satu saja seringkali gagal, seringkali sulit, seringkali mengalami banyak masalah. Satu saja. Tetapi Tuhan menggabungkan dua hal ini sekaligus Bapak Ibu sekalian. Dan memang itu adalah Tuhan. Dia bisa menggabungkan bukan hanya dua sifat, bahkan sifat-sifat semuanya yang adil, yang benar, dan semua-muanya di dalam diri Tuhan. Dua hal sifat yang lain lagi yang manusia sering sulit menggabungkan adalah adil dan kasih. Adil dan kasih ini juga bukan hanya sulit untuk bisa digabungkan dalam diri manusia, dimengerti juga sulit Bapak Ibu. Manusia sulit mengerti kalau Tuhan adalah kasih. Kenapa dia menciptakan neraka misalnya? Kenapa dia membinasakan semua orang Sodom dan Gomora misalnya? Mengapa Tuhan yang adalah kasih, dia menghancurkan semua, membinasakan semua orang pada zaman Nuh dengan air bah misalnya? Kenapa Tuhan menghancurkan orang-orang pada waktu di Babel misalnya? Ya, mengacaukan orang-orang sehingga bahasanya kacau. Dan misalnya lagi di dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira begitu berdosa satu kali langsung mati. Katanya Tuhan penuh kasih. Susah menggabungkan, susah mengerti. Tapi itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan kita bukan cuman kasih, tapi dia juga adil. Dia bukan hanya adil, tapi juga kasih. Dua sifat digabungkan. Sama seperti ini, rendah hati dan lemah lembut. Dua sifat digabungkan. Bukan cuma lemah lembut, tapi juga rendah hati. Bukan cuma rendah hati, tapi juga lemah lembut. Dua sifat yang lain yang sering diucapkan oleh Alkitab adalah kata baik dan benar. Manusia sulit mengerti, manusia sulit memahami, manusia sulit juga melakukannya. Baik dan benar, sering orang berkata, ya banyak orang baik. Tapi baik dan benar, ini masalahnya. Sulit, mana ada orang baik juga benar. Sulit Bapak Ibu sekalian. Padahal Alkitab mengatakan dalam misalnya Mazmur, saya membaca. Mazmur 25 ayat 8 berkata, Tuhan itu baik dan benar. Perhatikan, Alkitab yang mengatakan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi tidak ada kesulitan. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu adil dan kasih. Tuhan itu baik dan benar. Bahkan semuanya. Tuhan tidak sulit menggabungkan. Berada bersama-sama di dalam dirinya. Yaitu semua sifat-sifatnya yang sempurna itu. Ya tidak apa-apa. Beyond of our understanding, no problem. Beyond of our perception, no problem. There is God. Ya, itulah Tuhan. Kalau Tuhan bisa kita pahami semua, kita jadi Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan masuk semua dalam pikiran kita, kita jadi Tuhan. Pikiran kita terbatas. Otak kita terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Kita hanya bisa mengerti sedikit tentang Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Janganlah mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah memang di atas kita jauh Bapak Ibu.
Ya, itulah Tuhan Bapak Ibu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, mengenai baik dan benar tadi, pertanyaannya, apakah ada manusia yang baik dan benar? Bisakah digabungkan kedua hal ini Bapak Ibu sekalian? Baik dan benar? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Ya, ini bukan cuman ada pada Yesus, tentu dengan segala kesempurnaannya. Tetapi kita juga bisa baik dan benar. Mari kita buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Di dalam Lukas 23 ayat 50. Lukas 23 ayat 50 berkata apa? Adalah seorang, orang ini bukan Tuhan ini. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, dan perhatikan, ia seorang yang baik lagi benar. Ia seorang yang baik lagi benar. Yusuf orang Arimatea. Dia dikatakan baik dan benar. Jadi Bapak Ibu, rupanya bisa. Rupanya mungkin. Ya, kalau nggak mungkin Bapak Ibu, buat apa juga kita diminta untuk belajar, untuk meneladani, untuk mengerti Bapak Ibu. Maka poin saya yang ketiga Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi apa? Kita bicara mengenai kita mengerti dulu. Tuhan kita itu bukan seperti manusia yang lewat proses. Dia adalah Tuhan yang adalah rendah hati dan lemah lembut dari kekal sampai kekal. Yang kedua, kita meneladani. Kita melihat, oh Tuhan kita itu seperti itu. Berarti kita perlu juga meneladaninya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bicara mengenai milikilah. Ya, pahamilah, teladanilah, dan milikilah. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan tidak mungkin kita lakukan. Semua kita bilang tidak mungkin, berat, susah, sulit. Ya, jadi firman Tuhan semuanya sulit Bapak Ibu. Kalau begitu buat apa firman Tuhan diberikan kepada kita? Kalau semuanya adalah tidak mungkin, jadi buat apa kita diperintahkan oleh Tuhan? Contohnya seperti bagian ini. Dikatakan belajarlah daripadaku. Kalau kita berkata sulit, tidak mungkin, tidak bisa, berat, itu hanya buat Tuhan. Saya manusia biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, memang kita tidak bisa sempurna. Tetapi kita bisa memiliki, melakukan semampu kita, dikuatkan oleh Tuhan, ditambah dengan kuasa Tuhan. Kita bisa melakukan sekuat kita bersama Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita. Lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh bicara itu, coba kita pahami dulu Bapak Ibu. Lemah lembutnya Tuhan ini tidak sama dengan lemah lembut dalam bayangan orang barangkali. Orang berpikir bahwa orang lemah lembut itu adalah orang yang kalau ngomong suaranya kecil, mungkin ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya mungkin intonasinya datar-datar saja, mungkin dia tidak meledak-ledak, mungkin dia tidak pakai semangat, mungkin dia adalah orang yang kalau ngomong itu barangkali kalimatnya satu-satu begitu ya. Kalau dia ngomong barangkali juga tidak pakai barangkali gerakan-gerakan yang energik atau ya begitulah. Mungkin konsep orang lemah lembut itu orang yang ya begitulah ya, ngalah, diem, orang yang begitu. Bapak Ibu, Yesus tak begitu Bapak Ibu. Ya, coba kita mundur sedikit saja. Kita mundur sedikit saja. Tadi kita membaca ayat 29 Bapak Ibu. Ya, kita mundur ke ayat 20. Mari kita baca ya. Pasal yang sama, buku yang sama. Matius 11 ayat 20 kita membaca sampai 24. Ya, kita baca.
Saya membaca demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Yesus ini kalau kita melihat mengecam, menghakimi, menghukum. Loh, lemah lembut dan rendah hati, nggak salah. Ini setelah Yesus mengecam, mengatakan kata-kata yang keras, menghukum, menghakimi. Lalu dia berkata, belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nggak salah. Bukankah banyak orang berkata, jangan menghakimi, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Tuhan kita seperti ini. Pada pasal yang sama. Pada konteks yang sama Bapak Ibu sekalian. Ini belum bicara kalau kita bandingkan sama yang lain. Yesus pada kala menjumpai orang-orang berjualan di Bait Allah, dia bongkar, dia tunggang balikkan, dia balikkan semua meja-meja, dia bawa pemukul, dia membongkar, melakukan hal rasanya tegas sekali. Bapak Ibu sekalian, belum nanti kalau kita bandingkan bagian yang lain, dia berkata kepada orang Farisi, ular, seperti kuburan, macam-macam. Bahkan kepada muridnya sendiri, Petrus, dia berkata, si iblis kamu. Lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, lemah lembut dan rendah hati. Bukan kepada dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan harus tegas. Ini dosa, ini kesalahan, kita bersihkan, kita akui, kita bertobat. Makanya ayat ini berkata, apa? Ayat yang ke-20 tadi, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kepada kesalahannya, kepada dosanya harus serius. Betul ini salah, harus bertobat, harus diakui, harus dibereskan, harus diselesaikan. Tapi kepada orangnya lemah lembut dan rendah hati. Orang yang bertobat dimaafkan. Orang yang bersalah diampuni. Orang yang mau mengakui dengan rendah hati segala pelanggarannya dipulihkan. Lemah lembut dan rendah hati kepada orangnya, kepada kesalahannya kita harus tegas. Seringkali Bapak Ibu kita kesulitan. Seringkali bukan hanya terbolak-balik, tapi seringkali kita mengalami kesulitan. Gara-gara orang yang mungkin baik dengan kita, kita jadi sulit mengatakan bahwa segala sesuatu yang salah adalah salah. Seringkali karena kita punya hubungan, jangan-jangan punya hutang budi, jangan-jangan punya ada keterikatan hubungan khusus dan lain sebagainya dengan orang tertentu, lalu kita berkurang ketegasan kita, keseriusan kita, kejelasan kita, keberanian kita berani berkata bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah. Ini adalah sesuatu yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang najis. Tuhan tidak demikian. Dia tegas. Dia apa adanya. Dia berani. Dia tidak bergantung kepada manusia. Dia tidak takut kepada siapa saja. Dan dia berkata kebenaran adalah kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih, lemah lembut dan rendah hati kepada orangnya, kepada dosanya, kepada kesalahannya harus tegas.
Bapak Ibu, kita bukan hanya mengerti, pahamilah, tapi juga teladanilah, bahkan juga milikilah. Mari kita memiliki kedua sifat ini Bapak Ibu sekalian. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut kepada orang yang butuh pertolongan, kepada orang yang jauh daripada Tuhan, kepada orang yang jatuh dalam kegagalan. Kita kasihi, kita cintai, kita bicara, kita temui, kita datangi, kita perjuangkan, kita tolong, kita usahakan supaya mereka dapat dipulihkan. Terhadap kesalahannya kita beritahu, kita berikan alasannya, pengajarannya, firman-Nya, supaya kita jelas melihat salah sebagai salah, benar sebagai benar, dan indah sebagai indah, yang tidak indah juga sebagai tidak indah. Kiranya Tuhan menolong kita. Lebih hari lebih dimurnikan, lebih hari lebih dikuatkan, supaya kita tahu bagaimana kita bisa bersikap dengan baik di dalam berbagai macam hal. Bukan hanya baik dan benar seperti Yusuf Arimatea tadi, tapi juga bisa bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam kehidupan kita. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tentu bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Kami percaya mujizat bukan hanya soal tentang kesembuhan secara jasmani saja, tetapi juga pertolongan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan adalah juga mengubahkan kami menjadi orang-orang yang punya sifat, punya watak, punya temperamen seperti watak daripada Tuhan. Beberapa minggu ini Tuhan, waktu-waktu terakhir ini kami banyak bicara tentang buah-buah roh, tentang kehendak Tuhan dalam sifat-sifat kami. Dan hari ini khususnya kami bicara tentang lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kami semua boleh memahami, boleh meneladani, dan boleh memiliki di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersikap dengan baik, dengan benar, dengan lemah lembut dan rendah hati, tepat seperti yang Tuhan mau. Terhadap dosa kami tegas, kepada orang yang berdosa kami lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa mohon nikmat supaya kami boleh mengerti lebih jauh, lebih dalam, lebih tepat, lebih ketat, lebih benar terhadap semua kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua. Kami kembalikan segala hormat syukur kami di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Tuhan ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom. Iya, harus selalu pakai masker. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, yaitu secara online. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi oleh Bapak Pendeta Muda Agus Susanto, di mana masih temanya lemah lembut dan rendah hati. Nah, kupasan Bapak Agus Susanto pagi hari ini, yaitu kita harus mengerti atau mengenal, ya, kita harus memahami, ya, jadi yang pertama itu pahamilah, jadi bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, dari kekal ke kekal, ya. Yang kedua, kita meneladani, ya, teladan kita, mentor kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Dia adil dan dia juga kasih. Nah, dia adil dan kasih, dia benar dan juga baik. Amin. Ya. Yang ketiga yaitu milikilah. Milikilah apa? Sifat seperti Tuhan Yesus Kristus. Sifatnya tegas dan juga penuh kelemah lembutan, tetapi tegas. Tegas kepada dosa, ya, kalau kita melanggar, kita bersalah, ada sanksinya, tetapi penuh kasih kepada umat-umat pilihannya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami dan kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapak Agus Susanto menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan, berkati pelayanannya di Semarang, berkati juga keluarganya. Kami percaya Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan kepada Tuhan dan berserah selalu kepadanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan juga pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Karena saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi di mana-mana. Bahkan di kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya zona merah. Semua sana-sini terkapar oleh pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tolong Tuhan, pagari lindungi anak-anak-Mu. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis, roh-roh sakit penyakit. Tuhan, jamah juga Ibu Minu yang saat ini juga
masih dalam pemulihan. Kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Tuhan memberkati Pak Hasan untuk mendapatkan proyek-proyek yang Tuhan tolong tunjukkan Bapak sumber-sumber yang lain supaya dia mendapat proyek di Bandung atau Jakarta atau juga di Jawa Barat. Kami serahkan keluarga ini Tuhan, Engkau melihat kesetiaannya. Tuhan memberkati juga Cynthia yang terus melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati masa mudanya, berkati masa depannya. Kami percaya Tuhan campur tangan buat keluarga besar Pak Hasan, Ibu Minu. Baik yang di Jakarta maupun di Medan ataupun juga yang di Cirebon. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati juga Bapak Livaing, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, ginjalnya sudah Engkau sembuhkan. Tuhan juga menjamah Ekel pagi hari ini, sehingga Ekel ada kemajuan. Tuhan juga menjamah Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari. Jamah Tuhan supaya ada kemajuan anak ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga besar dari Bapak Daniel Kristanto juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati kota Bandung Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani pekerjaan Tuhan, yang saat ini juga terus berdoa untuk negara dan bangsa. Berdoa terus COVID pandemi ini supaya lekas berlalu Tuhan. Sadarkan seluruh bangsa Indonesia supaya taat akan protokol kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk mereka melakukan 3M. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan buat negeri ini. Pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Dengan vaksin-vaksin yang makin digalakkan seluruh usia dari 18 tahun sampai 59 dipercepat untuk supaya seluruh bangsa Indonesia mendapatkan vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruhnya Tuhan bangsa ini, baik TNI dan Polri, baik para dokter, para medis sebagai garda di depan. Tuhan tolong pakai mereka menjadi alat saluran berkat-Mu, berkat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tambahkan mereka yang Kau sembuhkan. Engkau tambahkan Tuhan mereka yang pulang dari rumah sakit, dari Tuhan ruang-ruang isolasi, baik isolasi mandiri supaya mereka mendapat kelegaan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, atas nama Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tetap protokol kesehatan dijalankan, pakai masker, ya, di mana-mana harus pakai masker. Karena saat ini mewabah sekali virus corona ini, ya. Jaga jarak, cuci tangan selalu, dan juga jangan lupa persembahkan persembahan saudara di rekening yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.